Kalau menurut Bapak, brand-nya yang penting atau kekuatan brand-nya atau kekuatan kualitasnya? Oh ya kualitas, Kualitas. iya dong. Mhm. Kalau kualitasnya baik, produknya baik, ya otomatis orang akan percaya. Saya Maria Sarjana, kali ini kita situasinya cukup berbeda daripada episode sebelumnya. Kalau biasanya kita ada di studio Bloomberg Technos bersama juga dengan Bang Hotman, kali ini saya sendirian, tapi ditemani oleh seorang yang sangat expert di bidangnya. Nah, hari-hari ini kita memang banyak sekali membahas tentang ekonomi, finance, dan juga perusahaan-perusahaan yang luar biasa berkembangnya sampai dengan dunia internasional. Dan kali ini juga POV Talk akan berbicara dengan seorang pengusaha yang saat ini usahanya sudah go internasional walaupun menggunakan kearifan lokal mengangkat produk tradisional dari Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Irwan Hidayat, Direktur Utama dari PT Sido Muncul. Terima kasih Bapak Oh iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Pak, ini kan banyak sekali gitu ya Pak ya yang kemudian saat ini menggunakan produk-produk Sido Muncul begitu ya Pak. Sebelum kita akan berbicara tentang go internasionalnya Sido Muncul, saya boleh nggak Bapak ceritakan sedikit perjalanan dari 1940 di Semarang sampai dengan sekarang itu yang paling menantang di tahun mana dan kemudian bagaimana? Apa yang paling menantang? Ya, jadi Hmm, pendiri Sido Muncul kan Ibu Rahmat Sulistyo, itu yes. nenek saya. Dari tahun 40 dia mulai usahanya, kemudian tahun 49 pindah ke Semarang, tahun 51 mendirikan Sido Muncul. Tapi waktu tahun 40 dia cuman jual bahan-bahan jamu sama jual jamu gitu. Jual Yang jamu. pertama itu salah satunya tolak angin. Ya, itu tahun 40. Terus kemudian tahun 70 diteruskan oleh orang tua saya. Orang tua saya tahun 70, terus tahun 2013 menjadi perusahaan pabrik, ya sampai hari ini. Oke, Ya. Pak itu kan udah lama sekali ya Pak ya, dari 1940, 1951 ya tepatnya berdiri Sido Muncul Ya, sampai dengan 51. hari ini. Sustain, Pak, selain kehendak Tuhan dan berkat Tuhan Pak, Ya. apa sih resepnya Pak bisa sampai sustain seperti ini? Ya, yang pertama, ya sebenarnya kan orang bisa sukses seperti hari ini, itu ya mestinya salah satunya kreatif. 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 Terus salah satu kreativitas kami itu yaitu produknya baik, gitu. Produknya harus baik, ya. Ya intinya membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Ya, kalau orang itu dipercaya, biasanya diikuti oleh kesuksesan. Gitu. Biasanya begitulah. Tapi kalau kepercayaannya nggak ada, ya repot. Gitu. Kalau nggak dipercaya itu repot. Dulu ya Pak ya yang dibangun. Oh iya dong. Ya? Basic dari semua, dasar dari semua kesuksesan adalah kepercayaan. Luar biasa. Jadi kepercayaan adalah kunci dari Sido Muncul ini bisa bertahan dan sustain sampai dengan hari ini ya Pak. Nah, Bapak itu kan memimpin Sido Muncul sudah 2 kali ya, 2 periode ya Pak ya. Dari 2013 ke 2016 terus kemudian 2026 ini dipilih kembali gitu ya Pak ya, jadi direktur utama. Nah, di 2013 itu kan momen yang sangat penting Sido Muncul go public Pak ya. Boleh diceritakan nggak Pak, momen itu keputusan untuk go public itu sepertinya seperti apa sebetulnya? Jadi go public-nya itu dari tahun 2010 itu sebenarnya cita-citanya ibu saya. Ibu saya selalu bercita-cita, cita-citanya bukan go public. Awal mulanya dia kepengen supaya perusahaan ini langgeng, ya. Nah supaya langgeng, ya nggak tahu dari mana dia tahu mesti jadi perusahaan publik gitu. Dia yang maksa, sampai ya pada tahun 2013 ya udahlah. Jadi kami menjadi perusahaan publik itu sebenarnya karena desakan dari ibu saya. Karena dia pengen perusahaan ini dikelola dengan transparan supaya besok
cucu-cucunya bisa menikmati, ya toh bisa tetap menjaga Sido Muncul ini gitu. Dan memang kalau dengan transparansi tentu kepercayaan itu bertambah ya Pak ya, seperti yang tadi Ya, jadi tambah sustain lagi ya Pak? kalau jadi perusahaan publik kan lebih transparan, Oke. kita mesti dikelola dengan jujur, dengan tapi kesulitannya ya ada, tapi lebih sulit kalau enggak menjadi perusahaan publik kalau gitu menurut Pak? saya. Iya dong. Kenapa itu Pak? Ya biasanya kalau enggak perusahaan publik kan dikelola itu kan tidak transparan. Itu kan sumber dari semua perpecahan adalah itu, ketidaktransparan terhadap dalam pengelolaan. Oke. Nah, kalau sudah go public tadi terus kemudian kepercayaan bertambah, maka perusahaan sustain ya Pak ya. Dan kemudian saya mendengar sekarang Sido Muncul sudah merambah 30 negara Pak ya. Bahkan Ya ada kira-kira begitu. ya ada bahkan perusahaan di Nigeria ya Pak ya. Itu perusahaan marketing, marketing, distribusi. Tapi tetap dalam lingkup Sido Muncul kan ya Pak ya, distribusinya anak Sido Muncul. perusahaan ya. Wow. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Gimana sih sebetulnya caranya produk lokal mengangkat kearifan lokal, resep tradisional bisa mendunia dipercaya di era obat modern? Gitu. Ya, yang pertama produknya mesti baik. Kalau di Sido Muncul itu yang kami lakukan itu harus berbasis minimal mesti punya berbasis penelitian. Itu kan kami galakan. Kami udah ngelakuin penelitiannya hampir 20 tahun lebih. Ya. Terus kemudian ya kita cari jalan dong bagaimana supaya bisa masuk di negara. Tiap negara kan punya regulasi. Nah, salah satu regulasinya yaitu yang kami ikutin. Jadi kalau kita cuma ngikutin aturan Indonesia, bisa juga enggak masuk. Oh, berarti agile gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya kita masuk, kita ngikuti aturan mereka, kita masuk ke negara-negara yang bisa kita masukin. Cuman kan kalau memang dari regulasi sudah dipenuhi, kadang produk itu kan apalagi saingannya sekarang kan obat modern gitu ya Pak ya, dari pabrik dengan berbagai macam iklan mereka gitu. Nah, gimana sebetulnya Sido Muncul mempertahankan hal itu sehingga bisa diterima gitu masyarakat luar negeri bisa minum gitu Pak? Ya itu, kami membuat produk-produk kami itu mesti berbasis ilmiah, bisa dijelasin gitu. Terus diproduksi dengan cara yang baik dan benar. Jadi pabriknya mesti memenuhi syarat GMP. Terus kemudian faktor sekarang kan yang lagi ngetren kan soal lingkungan, ya toh. Jadi mesti memenuhi syarat lingkungan, keprihatinan kita terhadap lingkungan, bagaimana gitu. Itu kami ikuti semua. Salah satu yang membuat kami, buktinya kan ada, kami 5 kali, 6 kali dapat Propermas dari KLHK, 6 kali industri hijau, ya. Kami juga dapat ESG dari Bappenas tahun 2025, ya. Kemudian kami juga mendapat dari hukum online itu ya, kemarin dikasih award sebagai perusahaan yang mematuhi aturan. Jadi kami ini mematuhi semua aturan, ya, bayar pajak penuh, lingkungannya harus sesuai, aturannya kami ikutin dengan baik. Jadi aturan yang diikuti itu? Aturan kan, kalau kita ngikuti aturan, atau tadi ya semua yang syarat-syarat itu, kan tumbuh kepercayaan. I see. Ya, nomor satu kepercayaan. Betul Pak. Jadi semua yang dilakukan oleh Sido Muncul itu kemudian membuahkan hasil kepercayaan konsumen ya Pak ya, masyarakat ya. Ya, kepercayaan konsumen. Pak, ini kan tadi sudah berbicara soal go internasional ya. Perusahaannya sudah go public, go internasional, Sido juga emiten yang sudah dikenal di bursa saham gitu. Kalau saya mau bertanya soal kepemimpinan nih Pak, terkait dengan Bapak itu kan kalau yang saya dengar nih Pak, Bapak itu sangat menghormati ibu ya.
ibu kandung gitu, dan kemudian menjunjung tinggi nilai dari Hippocrates gitu. Sebetulnya boleh diceritakan nggak Pak, kenapa sih Pak, apa yang diambil dari mereka? Oh, ibu ya? Iya. Ya ibu ya, ya mesti dihormati ya. Mhm. Kan kalau di agama juga diajarin dong. Mhm. Hormatilah ibumu, ibumu, ibumu. Ibu itu memang nomor satu. Coba ada kadang-kadang ya, kalau di tempat saya ya, ibu saya itu juga yang paling paling peduli sama anak-anaknya. Mhm. Pokoknya ibu memang nomor satu lah. Mhm. Dalam merintis usaha juga, itu tadi Bapak bicara desakan ibu untuk go public gitu kan Ya ya? itu Mhm. ibu. Ya pokoknya semua ibu lah. Semua ibu. Kalau soal Hippocrates gimana itu Pak? Oh Hippocrates itu sumpahnya dokter gitu ya. Dokter itu Mhm. kan sumpahnya itu saya kan tolok ukur ya Mhm. supaya produk ini dipercaya apa enggak itu kan dari dunia kedokteran. Makanya saya 57 kali ini nanti besok saya ngomong di UKDW Jogja. Nah, saya itu ini salah satu ya yang saya kagumin itu Hippocrates. Dan saya itu senang membaca sumpahnya itu. Ya. Sumpahnya itu yang saya buat saya Mhm. mengena di hati saya itu yang pertama itu soal membalas kebaikan guru. Nah, gitu. Mhm. Jadi menghormati guru, membalas kebaikan guru. Jangan lupa sama budi baiknya orang gitulah. Oke. Ya itu yang pertama. Yang kedua, seorang dokter itu sumpahnya menghargai kehidupan. Mhm. Menghargai kehidupan. I see. Jadi membuat produk ya jangan sampai merugikan orang. Harus bermanfaat. Mhm. Mhm. Nah, ukurannya apa? Ya itu dengan berbasis kalau dari ukuran ilmiah ya harus berbasis ilmiah. Mhm. Uji preklinik, uji Mhm. klinis, uji Mhm. apa begitu Mhm. ya. Tapi kalau dari ukuran kebijaksanaan, ya saya kalau membuat keluarga saya boleh minum sendiri. I Gitu ya see. toh. Iya. Kalau Iya, iya benar. kalau saya yang penting keluarga saya asal berani minum, saya minum, Mhm. itu itu aturan ukuran kebijaksanaan. I see. Dan yang ketiga itu menyadari keterbatasan. Mhm. Nah, menyadari keterbatasan sebagai pabrik jamu, kita bisa saya buat pabrik, saya buat obat produk-produk yang ini apa namanya cuman pegelinu, Mhm. masuk angin, panas Mhm. dalam itu Mhm. kan ketentuan Karena dari Badan iya, POM, dari regulasinya ya Pak ya? regulasi Mhm. gitu. Mhm. Menyadari keterbatasan. Jadi kita juga tidak membuat misalnya obat-obat untuk yang kita sendiri tidak yakin bahwa itu bisa. Iya. Maka itu kalau kita mau masuk ke situ, ya saya buatnya food supplement. Nah, gitu toh ya. Iya, iya benar. Jadi kan tidak ada Iya, iya. klaim. Saya kan tidak pernah menjanjikan Yes. itu, sumpah dokter yang ketiga itu, Mhm. Hippocrates Mhm. itu. Mhm. Menyadari keterbatasan. Menyadari Tiga keterbatasan. itu yang buat saya ya menginspirasi betul. Menginspirasi betul ya Pak ya. 3 itu dan tadi ibu ya. Ya dan saya praktekin gitu. Mhm. Saya Mhm. praktekin. Oke. Pak, dalam memimpin suatu perusahaan apalagi sebesar Sido Muncul ya, titik balik yang Bapak rasakan, mungkin ada kejadian yang luar biasa di perusahaan itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan? Di balik kejadian yang luar biasa. Mungkin yang ngena di hati gitu, yang diingat-ingat sehingga akhirnya Sido Muncul tuh maju gitu, apa ya? Ya sebenarnya itu ibu saya lagi itu, ibu saya lagi ya. Ibu saya itu memang pintar. Dia bilang gini, kalau sampai perusahaan ini hancur yang salah tuh kamu. Oh gitu Pak? Iya. Jadi bukan adik-adik kamu, bukan karyawan kamu. Kenapa itu Pak? Ya, enggak tahu, pokoknya dia pesennya gitu. Mhm. Terus saya kan iseng-iseng tanya, nah kalau perusahaannya bagus, loh
Ya karena adik-adik kamu dan karyawannya baik-baik. Gitu. Jadi supaya kita tuh mungkin Iya, ini ya tapi Pak, bener kroso loh, gitu bener ya. loh. Kalau sebuah perusahaan Mhm. itu tergantung dari pemimpinnya. Betul, iya ya, kayak Ya toh? kapal juga ya Pak ya, kayak Tapi nakoda. kalau sukses karena karyawannya baik-baik. Aduh, Gitu. iya. Tapi itu bukan pesan saya cuman saya nerjemahin ya bener juga ya. Filosofinya ya. Iya, pokoknya saya mesti tanggung jawab. Mhm. Kalau ada apa-apa yang salah saya. Oke. Gitu. Jadi itu titik balik kepemimpinan Bapak gitu ya? Ya yang ngajarin ibu saya. Mhm. Oh, ibu saya pintar sekali. Mama saya itu pintar sekali. Mhm. Oke, Pak, kita kembali lagi ke masalah brand ya, Pak ya. Dengan modernisasi obat-obatan, kemudian dokter yang semakin banyak, teknologi kesehatan yang semakin tinggi gitu. Terus kemudian juga advertising yang luar biasa besar di media sosial. Yeah. Kalau menurut Bapak, brandnya yang penting atau kekuatan brandnya atau kekuatan kualitasnya? Oh ya kualitas. Kualitas. Iya dong. Mhm. Kalau kualitasnya baik, produknya baik, ya otomatis orang akan percaya. Mhm. 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 Iya, nomor satu tuh produk quality itu nomor satu lah. Ya. Pokoknya produknya baik, kedua produknya baik, pokoknya produknya baik aja yang berkualitas. Gimana cara Bapak untuk sekarang ini gitu ya Pak ya, meyakinkan konsumen misalkan, konsumen lagi gitu yang diyakinkan atau di remind ulang gitu bahwa produk atau kualitas itu nomor satu Pak, bukan brandnya karena banyak orang kebawa brand Pak sekarang. Ya kalau produknya baik otomatis brandnya jadi baik. Ya. Tapi yang saya lakukan ini kan perusahaan obat ya, obat herbal, food supplement. Nah, saya harus bisa membuktikan bagaimana supaya produk ini bisa terbukti. Kami punya bukti-bukti ilmiah bahwa bisa baik untuk orang yang diabetes, baik untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gitu. Maka itu di pabrik di Sidomuncul ini kami punya lab lengkap ya. Ada labnya itu ada lab produksi, QC, QA itu quality assurance, kemudian kami punya laboratorium farmakologi. Farmakologi? Ya, loh, farmakologi itu kan sebenarnya adalah uji untuk menentukan khasiat obat, khasiat dan keamanan obat. Ya, ya. Saya buat untuk membuktikan sendiri sebenarnya produk saya ini aman enggak atau manjur atau enggak. Iya, jadi kami ngelakuin di pabrik tiap hari kegiatan kami itu menentukan produknya aman apa enggak. Ini seperti ini misalnya tolak angin itu sudah dilakukan oleh waktu itu oleh Sanata Dharma. Oh, sadar ya. Lembaganya itu lembaga independen. Tiap hari kami punya ide apa, kami lakuin. Punya ide, misalnya kita punya produk namanya SMDAB, kami lakuin untuk prediabetes. Preklinik nih, ke tikus. 1-2 hari kita sudah tahu hasilnya. Oke, jadi ada percobaannya sendiri ya Pak? Iya, kami lakuin sendiri untuk mendapatkan, untuk kami tahu produk ini bermakna atau tidak. Jadi kan kita klaimnya tetap ya nggak boleh untuk diabetes. Tapi kan produk ini kan di internet ya kita kan bisa lihat search gitu ya, misalnya daun katu, daun kunyit, temulawak untuk apa. Nah kita buktiin sendiri gitu. Dan cepat sekali di tempat saya. Produk seperti energy drink itu dikasih semua yang diberi izin oleh Badan POM semuanya pasti aman. Betul, karena sudah diuji kan ya Pak. Iya, ini kan sediaan farmasi. Udah ada. Badan POM itu punya regulasi, punya standar-standar. Tapi kami
ingin buktiin sendiri. Makanya saya lakuin aja udah. Orang kalau saya ngelakuin sendiri, saya punya tiko sendiri, saya punya lab sendiri, wah jalan semua. Tiap hari. Nah ini dengan biaya murah, tidak melanggar aturan, ya toh. Kami ngelakuin sendiri, kami juga tidak bilang mempublikasi, wah produk kami aman, kan? Enggak. Tapi saya tahu, seperti tadi saya ceritakan, pokoknya saya punya laboratorium farmakologi, dan saya manfaatin betul, itu tergantung kreativitas dari kami peneliti-peneliti. Oke, Pak. Jadi kalau tadi Bapak cerita soal penelitian ini ya Pak ya, saya jadi curious Pak, jadi pengen tahu gitu lebih dalam lagi. Nah kalau ada penelitian terus kreativitas di tengah gejolak banyak orang menemukan obat A, obat B, obat C gitu ya. Pernah nggak terpikirkan misalkan Sido Muncul tuh menggabungkan yang tradisional gitu dengan ada yang non tradisional? Oh nggak boleh. Nggak boleh ya. Aturannya BPOM nggak boleh. Jadi memang semua herbal kan ya Pak ya? Iya, BPOM tuh dipisahin herbal, yang farmasi. Oke, jadi semua produknya legit semua herbal ya Pak ya? Herbal, pokoknya nggak boleh. Itu aturan dari BPOM. Nah, kalau tadi Bapak juga sudah cerita kalau Bapak ini mau datang ke Fakultas Kedokteran ya, sudah 57 tambah besok jadi 58 ya Pak ini, mau 58. Sebetulnya apa sih Pak yang dibicarakan di situ? Oh, kalau di dokter-dokter saya cuman nerangin tentang proses produksi, terus visi misi kami itu apa, ya. Terus kita juga ngajakin para dokter supaya para dokter itu mau ikut melakukan penelitian, tertarik gitu. Jadi mengajak mereka gitu Pak untuk melihat obat herbal gitu ya. Yang penting kami nerangin jamu yang kami produksi seperti apa. Saya tidak bermimpi dokter nanti ngeresepin, kan ini kan obat bebas, buat apa diresep-resepin. Yang penting para dokter ini percaya sama Sido Muncul, ya, dan percaya sama obat-obat tradisional secara umum. Itu goal saya itu. Traditional remedy gitu ya Pak ya? Iya. Siapa tahu dia kan nanti tahu ya kalau masuk angin dia minum tolak angin, minum temulawak, minum daun papaya sebagai food supplement. Wow, jadi tidak hanya ke konsumen tapi juga sampai kepada dokter-dokter ya Pak ya, sehingga mereka juga bisa lebih mengerti lagi obat herbal seperti apa yang diproduksi Sido Muncul begitu ya. Kan dokter itu kan panutan ya, kan wakil Tuhan. Dokter sama hakim ya Pak ya, wakil Tuhan. Oh enggak, dokter aja. Dokter aja. Hakim, ya hakim ya wakil Tuhan. Iya Pak, jadi memang mereka harus dijelaskan seperti itu ya Pak ya? Ya, dikasih informasi gitu, supaya mereka itu mengenal. Kalau enggak mengenal, mereka nanti bisa salah mengerti. Salah mengerti, terus setiap kali, ya pokoknya bisa salah ngerti, dan itu merugikan sebenarnya obat-obat herbal sendiri gitu. Kalau mereka salah mengerti. Mereka sangat panutan gitu ya. Jadi kalau dokter bilang A ya semua nurut. Gitu. Nah ini yang dokternya supaya tahu, oh iya obat herbal bagus juga ya. Gitu. Ya, jadi memang mereka juga harus diberikan pengertian itu ya Pak, sehingga muncul kepercayaan lagi itu ya. Iya, pokoknya ada kesempatan saya datang. Pokoknya goalnya membangun kepercayaan. When you build trust, success follow. Wow. When you build trust, success follow. Oh iya, build trust, success follow. Waduh. When you build trust, success follow. Udah itu ada pasti. Ini tagline-nya ya Pak. Pasti. Kalau orang dipercaya, pasti kesuksesan mengikuti di belakang. Wow, ini padahal belum saya tanya loh pesan untuk masyarakat luas dan anak muda, tapi sudah dikasih tahu sedikit bocorannya ya. Oh iya, ya kalau anak muda sukses. Ya, when you build trust, successful. Oke, Pak, karena tadi Bapak sudah mention soal tagline gitu ya, when you build trust, successful. Kan ada produk Bapak yang cukup dikenal di mancanegara ya Pak ya, tolak angin, buku Bima gitu ya. Tapi tagline-nya itu kan selalu lebih kalau saya bilang mengaung-ngaung gitu Pak. Orang pintar minum tolak angin. Saya boleh diceritakan sedikit ya Pak, kenapa sih tagline itu dimunculkan gitu? Emangnya ada orang bodoh kan? Enggak ada. Oh gitu. Iya enggak ada. Orang itu semua pintar pada panggilan hidupnya masing-masing. Oh I see. Ya.
Ya. Iya, orang tuh nggak ada yang bodoh. Menurut saya semua orang pintar. Ya pintar pada panggilan hidupnya masing-masing aja. Jadi itu yang dimunculkan kemudian. Iya, dan coba kalau misalnya orang happy minum tolak angin. Nah, pada waktu itu dia lagi nggak happy, kan nggak jadi minum. Iya sih Pak, iya benar Ya sih. toh? Iya sih. Tapi Dan, memang dan itu enggak, itu penghargaan. Ada yang saya tuh soalnya kadang-kadang di Indonesia ini kan cuman ada juara umum kalau sekolah, ya ranking 1. Padahal semua kan kalau di luar negeri kan ada ahli matematika, ahli pidato, ahli debat. Iya, iya, Ya memang toh? ya betul Pak. Betul. Ya ahli nyanyi, pinter olahraga gitu. Setiap orang pinter menurut saya. Iya, karena memang kayak pohon ya Pak ya, buahnya kan macam-macam beda-beda. Iya, iya. Oke. Ya, itu aja kamu merasa pinter enggak? Dan Aduh, ada satu gimana lagi, orang itu selalu merasa pinter dan baik. Dan memang baik iya. ya? Iya sih. Baik, bukan bahagia. Bener juga ya Pak ya. Iya Iya. sih, kalau ditanya, iya orang baik pasti, orang baik dan orang pintar. Ya, betul. Ya pokoknya dalam hati lah pasti merasa dirinya pinter dan baik. Iya, iya. Ya. Iya sih, tapi itu relate Pak, betul, betul, Iya. betul. Kalau ngomong yang lain nanti enggak keterima sama konsumen. Tapi ini sebuah penghargaan kepada umat manusia. Orang pintar. Orang pintar. Minum tolak angin. Gitu ya Mbak tagline-nya. Tapi itu betul-betul tagline yang menurut saya bisa terngiang-ngiang dari orang tua sampai anak muda sih. Betul. Karena memang menyasar sisi psikologis ya Pak ya. Jadi, ya itu, semua orang pasti pintar. Tidak ada yang bodoh orang. Minimal merasa dirinya pintar. Ya toh, semua orang kan merasa dirinya pintar. Pastilah, coba tanya aja. Iya. Iya sih Pak, saya juga tanya sama diri sendiri, iya Pak, iya bener ya gitu. Iya, orang merasa dirinya pintar. Iya, wow, luar biasa sih Pak. Tagline sudah kita bicarakan, tadi sudah soal IPO juga sudah, soal mancanegara sudah, tapi masih ada yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, orang asing itu kan banyak skeptis sebetulnya. Ya, apalagi kalau misalnya bilang obat masuk angin kan nggak ada di mereka Pak, nama masuk angin ya sebetulnya ya. Tapi boleh nggak Bapak jelaskan, mungkin ada nggak Pak kesulitan untuk meyakinkan bahwa mereka bahwa ini obat nih, bukan maksud saya, produk ini tuh bisa menyehatkan gitu, menyehatkan tubuh. Itu gimana sih Pak? Ya, kalau itu teorinya mesti begini. Yang pertama, kita mesti membangun marketnya di dalam negeri dulu. Ya. Kalau di dalam negerinya dia jadi bagus, laku, orang percaya, nanti orang lain akan percaya juga. Ya, dan seperti yang kami lakukan ini kan jual jamu ya, jual tolak angin, obat masuk angin ya. Butuh waktu. Coba saya kerja di Sidomuncul 61 tahun. 61 tahun. Wow. Ya. 61 tahun saya kerja. Kok 61 tahun? Dari? Iya. Dari umur saya umur 21, 22. Kan 61 tahun. Sampai orang percaya sama tolak angin. Nah, kemudian kemungkinannya orang asing bisa percaya. Kan mereka ke Indonesia dikenalin, minum tolak angin, dikenalin tradisi Indonesia kerokan. Ya toh? Orang asing kan diajarin kerokan. Jangan ngimpi pertama produk seperti jamu ini bisa diekspor kalau di dalam negerinya nggak laku. Oke. Jangan mimpi. Nah ini Pak, ini kan. Karena ini bukan komoditi, bukan roti. Iya. Ya, itu. Dan yang dibutuhkan yang pertama ya, yang pokoknya ini nggak bisa ditawar. Untuk membangun kepercayaan dibutuhkan waktu. Iya. Waktu. Trust itu perlu waktu ya Pak ya? Iya, bayarnya kamu mau pakai apa? Ya, kamu punya uang banyak, ya dipercaya, tapi waktu. Waktu ya? Waktu yang membuktikan. Wow. Iya betul juga sih. Kan sebetulnya yang usaha, maksudnya jamu kemudian dikemas secara seperti ini kan nggak cuma Sidomuncul ya Pak ya, ada beberapa bahkan yang sudah gulung tikar tuh banyak gitu. Nah, pabrik jamu tuh ada 1.600. Nah iya, apa yang saya sebagai anak muda saya curious sih Pak.
Apa sih yang bedakan Sido Muncul itu dengan produk mereka gitu? Nah, kalau itu, kalau bisa kami masih akses itu dan bisa seperti hari ini itu, nah tadi yang diomong, hoki. Oke. Beruntung. Oh iya? Iya, beruntung. Beruntung. Ada prinsip khusus nggak Pak dalam memimpin perusahaan yang mungkin ingin dibagikan gitu ke POV people kita? Oh iya, kita mesti yang penting kan peduli sama dan berantem lah yang pertama. Jangan berantem. Ya sama saudara. Biasanya kan orang di dalam itu biasanya berantem sama saudara. Yang kedua, kan kita ini tahu ya butuh partisipasi. Partisipasi yang paling dekat adalah karyawan. Oke. Nah, bagaimana sama karyawan? Jadi karyawan itu bukan hanya objek ya Pak, Ya tapi pokoknya dianggap benar gitu ya Pak pokoknya ya? memperlakukan yang baik, Ya. sering ditraktir, sering diajak makan, Iya, gitu. iya, Ya toh? Atau kalau liwat ya diajak ngomong-ngomong gitu ya. Terus pokoknya winning employees heart. Winning employees heart. Iya. Di uang kayak gitu ya Pak ya? Iya, kalau pokoknya bahasa memenangkan ini. hati. Terus yang lebih luas lagi apa? Distributor, konsumen, ya memenangkan hati mereka. Memenangkan hati. Ya, kalau nggak ada partisipasi, kamu pikir bisa? Nggak bisa juga. Iya, ya. saya sendirian tiap hari saya pasang CCTV, wah semua. Udahlah, jangan ngomong soal itu. Yang penting itu mereka tuh dengan sukarela, mereka mau untuk berpartisipasi dengan baik. Iya, jadi ya memenangkan setiap hati. Memenangkan setiap hati. Hati saudara, karyawan, hati siapa? Distributor, partner, supplier, konsumen ya. Ya konsumen. Ya pokoknya kita mesti baik. Intinya mesti baik. Makanya itu yang penting itu mesti bisa memotivasi orang untuk berpartisipasi di dalam mengelola usaha ini. Bagaimana menggerakkan hati mereka? Winning their heart ya Pak ya. Ya, ngerain orang, ayo partisipasi. Sebab kami nggak bisa sendiri. Betul. Seorang pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri. Yang kalau dia mau sukses, dia harus memenangkan hati. Ya, supaya semua mau partisipasi, itu baru sukses. Pasti sukses kalau itu. Pasti sukses. Oke. Iya sih ya, memenangkan hati. Nah, kalau saya misalnya nih karyawan saya sama saya, misalnya nih ya, di depannya baik, di belakangnya nggak nurut, kan nggak ngerti. Pokoknya memenangkan hati karyawan, memenangkan hati konsumen. Udah. Itu pasti jalan. Kunci itu ya Pak ya. Iya. Ya, okay. Itu lebih dari kepercayaan kalau. Winning heart. Wow. Iya toh? Iya, iya. Ini udah filosofi yang lain lagi. Tadi Bapak udah kasih 2 filosofi nih buat buat kita POV people. Nah, Pak, mungkin ada sedikit yang ada tambahan. Iya, Pak. Saya ya di dalam bisnis ini saya berusaha menyadari sesuatu ya. Berantem sama saudara enggak baik, sama siapa saja berantem juga enggak baik. Iya, enggak ada gunanya. Kalau misalkan ibaratnya misalnya disu gitu sama kalau disu saya bertahan. Bertahan. Pasti kalau saya kan berusaha untuk tidak berbuat salah. Oke. Tapi kalau disu, ya kami cuma bertahan. Bertahan. Jadi meminimalisir konflik gitu ya Pak? Oh iya, buat apa? Ya. Jadi mending menghindari pertikaian. Iya. Ya, karena nggak ada untungnya. Wow. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan sih Pak. Cuman mungkin 5 atau 10 tahun ke depan di era seperti ini yang Bapak lihat Sido Muncul tuh arahnya akan kemana? Oh saya nggak tahu ya. Pokoknya saya tahunya cuma hari ini. Hari ini aja? Iya. Masa depan kan Tuhan bukan milik kita ya.
yang penting hari ini saya lakuin ya. Yang pertama itu dikelola dengan jujur. Ya, pokoknya jujur lah, membangun kepercayaan. Kalau kita tahu bahwa ini bisnis ini adalah bisnis yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, ya saya harus bisa membuktikan dengan baik. Oke. Jadi Bapak nggak ada kepikiran misalkan akan ekspansi ke negara berikutnya gitu? Enggak seperti itu ya Pak ya ternyata ya? Oh ya, itu ekspor. Kalau ini kan cuma hari ini. Kalau ekspor itu kan jangka pendek di depan mata. Kami garap ekspornya dengan baik. Oke. Jadi kejujuran, kepercayaan tadi juga waktu Oh iya, ya kalau Pak ya? kejujuran, kepercayaan, dan saya tahu pembuktian ilmiah itu penting untuk karena ini obat, keamanannya bagaimana, itu yang kami lakuin. Mati-matian kami lakuin. Yes, karena itu jaminan untuk konsumen bahwa produk herbal dari Sido Muncul itu aman ya Pak untuk dikonsumsi. Dan keluarga saya minum. Yes, itu yang nomor satu sih karena banyak CEO yang nggak mau makan produknya sendiri ya Pak ya kemarin Oh kan enggak viral lah, tuh ya. kalau CEO semua pasti mau. Oh masih mau. Pasti mau. Pasti mereka minum produknya. Pasti, ya oke. Pak, yang terakhir dari kami, POV People kayaknya pengen tahu nih Pak, terutama yang generasi muda. Bapak punya pesan apa buat generasi muda yang mungkin saat ini sedang merajut bisnisnya gitu? Nah, nomor satu itu sebenarnya kalau untuk generasi muda ya, mereka kan punya pendidikan baik ya. Mereka mungkin punya ilmu pengetahuan dengan baik ya, apalagi zaman sekarang ini mereka kan bisa dapat ilmu pengetahuan itu bukan cuma sekolah. Nah, kalau menurut saya generasi muda itu harus menyadari rahmat Tuhan. Nah, Tuhan tuh ngasih modal. Kayak kamu sekolah sebagai orang tua, kamu kan kasih modal anak. Nah, modal yang diberikan Tuhan itu dua, akal dan budi, intelijensia dan budi. Ngerti nggak? Ini kan dua yang seimbang dan hukumnya apa? Akal budi itu. Hukumnya adalah hukum emas. Yang mengatakan gini, perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Nah, kalau dia buat produk, ya produk seperti apa yang dia mau minum. Lakukan seperti engkau ingin diperlakukan. Kalau kamu kerja sama orang, ya kamu kalau jadi bos, kamu kepengen karyawannya kayak apa? Lakuin. Gampang toh. Golden rule dikasih Tuhan akal budi dan langsung dipraktekin. Perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Ya kalau saya kerja sama orang, saya tahu. Oh bos saya kepengen kalau saya kerja dibayar 10, saya ngasih 8, berarti mending saya ngasih 15. Jadi lebih. Iya. Berarti dia utang 5. Oh gitu ya. Ya toh, utang 5. Iya. Dia kepengen karyawannya menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ngomong yang enak. Ya, tampil yang baik. Apa yang kamu ingin kamu diperlakukan, lakukanlah terhadap orang lain. Yang penting akal dan budi itu ya Pak. Iya, hukumnya satu. Golden rule itu, perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Saya rasa Tuhan sudah ngasih kita itu, saya yakin Tuhan ngasih kita itu kesempatan untuk yang pertama sehat, yang kedua itu bisa mencari nafkah. Banyak sekali sebetulnya POV People yang tadi sudah diberikan oleh Pak Irwan Hidayat terkait dengan bagaimana sih kiat-kiat dari Sido Muncul, tidak hanya itu bagaimana menjadi seorang pemimpin juga, dan bagaimana generasi muda, nanti Anda POV People yang sedang meniti karir menjadi bisnismen, misalkan tadi sudah banyak juga yang disampaikan oleh Pak Irwan ya, bahwa kuncinya tadi ini ya Pak, akal dan budi. Jadi bukan hanya pendidikan yang tinggi, tetapi akal budi itu yang nomor satu ya Pak. Pendidikan Tuhan melengkapi, menyempurnakan. Ya. Dan jujur, jaga kepercayaan. Ya itu akal budi. Akal budi. Kamu mau enggak ditipu? Enggak mau toh? Ya maka itu kamu jangan nipu. Nah oke. Jadi perlakukan siapapun seperti apa kamu ingin diperlakukan, begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Sebenarnya pengen lebih banyak lagi ngobrolnya Pak, tapi durasi kita juga terbatas. Cuman mungkin next time nanti POV Talk akan kembali lagi dengan Pak Irwan Hidayat untuk ngobrol lebih dalam lagi
tentang lebih banyak hal lagi. Sementara ini kita undur diri dulu ya Pak ya. Ya, POV Talk, sampai jumpa dengan POV Expert berikutnya yang tentunya menguasai bidang-bidang yang kita bicarakan. Finance, ekonomi, bisnis, dan hal-hal menarik lainnya di Indonesia. Saya Maria Sarjana pamit. Dadah.